ya. Nanti kalau sebentar Oma kalau ada pelayanan Oma serahkan kepada Pak Andi dan Madam ya. Nanti ini ya. Nanti doa pembuka siapa nih Bu? Siapa Madam? Doa pembuka. Siapa Madam? Oh, Madam dimatiin. Doa pembuka Bu Mila ya. Bu Mila. Mila. Oke. Bu Mila itu. Ya, Bu Mila, Mak. Kita mulai ya. Nah, Oma Mulai. sapa dulu ya. Oke. Ya. Salam semuanya. Puji Tuhan. Oma selalu katakan bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita ya. Apapun yang terjadi, kita tetap berjalan terus. Jangan mundur ya. Maju terus. Pantanglah. Haleluya. Dan berkat mengikuti kita. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta, yaitu Derikson Sijabat ya, dari Gereja Pantekosta Indonesia, Sidang Tanjung Pinggir, bukan Tanjung Tengah ya, Tanjung Pinggir ya, Pematang Siantar, Sumatera Utara ya, dan pemuji penyembahnya yaitu Ibu Endang Puji dari Bogor ya, dan juga doa pembuka Ibu Mila, dan doa panti syafaat dan penutup berkat Madam Christine dari Prancis, dan host yaitu Oma serahkan kepada Pak Andi. Haleluya. Ada kesaksian dari Nurce dari Manado ya, tapi dia ada di Surabaya, Nurce Kumaat ya. Ya, mari kita buka, kita serahkan pada Bu Mila, dibuka dan semuanya siap. Terima kasih semuanya yang telah hadir, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Engkau kembali kumpulkan kami bersama saudara-saudara kami di berbagai tempat ya Tuhan. Tuhan, kami percaya walaupun kami hanya sebatas Zoom ini Tuhan, media sosial ini, kami percaya ya Tuhan, di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau hadir Tuhan. Hadirat kami rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan di saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan tulus hati, ini persembahan kami yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Maka yang sakit Tuhan, yang lemah disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan Tuhan, bahkan yang punya masalah dilegahkan di dalam nama Tuhan Yesus melalui pujian dan penyembahan Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan pencerahan atas setiap kami, mengubah pola pikir kami ya Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik sebagai host, baik sebagai pendoa ya Tuhan. Engkau urapi kami ya Tuhan semuanya Tuhan. Dan kami serahkan jaringan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar sampai dari awal sampai selesainya Tuhan berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada dan mungkin lewat YouTube Tuhan, media sosial lainnya Tuhan, yang melihat, yang mendengarkan diberkati melalui Zoom ibadah doa segala bangsa ini ya Tuhan yang dipimpin oleh Oma Sinta. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo pujian, pun menyembah yaitu ya. Ya, shalom buat kita semua. Tuhan berkati kita semua ya. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat kita diberikan Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama saudara beribadah, ucap syukur. Sebelum itu kita persiapkan hati kita, saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, Oma. Makanya kok kurang itu ya. Kita langsung jelas. Dan jelas, Oma. Saya jelas sekali, Oma. Ya udah lanjut. Memang akhir-akhir ini kalau pakai laptop suara gitar kurang kedengaran. Oh gitu ya. Tuhan hari ini baik-baik semua kita semua.
berkah itu. Kita tetap memuji ya. Sorry. Endang, sorry. Endang. Ya, dengar Oma ya. Endang.
Katakan sekali lagi saudara, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku biar kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Oma. Untuk firman di Oma lepas ya ini ya. Silakan Bu Nurce. Ada Bu Nurce? Ya, Oma. Amin. Makasih, Oma. Ya. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kalau malam hari ini diperkenankan Om saya untuk bersaksi. Ya, memang setiap perjalanan hidup itu masing-masing punya jalannya ya, poros ya itu. Tapi kita ini seingin mungkin tidak mau melalui proses, tapi Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga. Jadi seperti pernah saya bersaksi bahwa pada bulan Mei ya tidak salah itu, ya rencana Tuhan itu rencana yang terindah baik hidup saya. Jadi walaupun saya dengan suami dan anak-anak itu kami berbeda ya, suami dan anak-anak mereka Muslim, tapi saya percaya bahwa bukan salahnya Tuhan ya. Saya juga tidak mau mempersalahkan Tuhan karena saya percaya Tuhan sudah kembalikan saya. Dulu saya ke jalan yang tidak benar, maksudnya mengikut mereka, tapi sekarang saya berusaha, saya ingin kembali secara istilahnya seutuhnya, tidak lagi masih abu-abu istilahnya ya. Tapi puji Tuhan bukan kuat dan gagah saya, tapi saya percaya karena Tuhan yang mempercayakan saya untuk kembali kepadanya. Ya, begitu banyak kesaksian atau pertolongan Tuhan yang terjadi dalam rumah tangga saya. Tapi saat ini saya ingin menceritakan pertolongan Tuhan atau karya Tuhan dalam hubungan saya dengan adik-adik saya dan kakak saya. Puji Tuhan, kami bersaudara 4. Semua itu ya cewek ya, perempuan. Jadi kami ini tinggal kayak orang tua saya di Manado, saya di Surabaya, adik saya di Jakarta, kemudian yang kakak saya yang satu di daerah di Sulawesi Utara tapi di kepulauan, kemudian adik saya yang perempuan satu juga tinggal tidak bersama dengan orang tua saya, mereka tinggal juga pisah dengan orang tua, maksudnya tidak satu rumah. Wah, ini saya juga kadang bilang, Tuhan, kenapa sih di saat usia-usia orang tua saya, kebetulan puji Tuhan Bapak Ibu saya usianya sudah 80 tahun ya. 80 dan 82 tahun. Itu Tuhan luar biasa buat keluarga kami ya, keluarga besar kami. Mereka itu di usia-usia tua, tapi itu ya Tuhan itu baik dan sangat baik.
Dulu bapak saya itu eh, belum bukan tidak mengenal Tuhan, tapi jauh dari kehidupan rohaninya untuk dekat dengan Tuhan. Tapi setelah memasuki usia lansia, wah luar biasa ya karya Tuhan buat orang tua kami. Bapak saya itu sama lebih aktif. Jadi itu mungkin ya berkat doa dari orang tua sehingga saya bisa kembali untuk memuliakan Tuhan ya, untuk kembali menjadi seorang Kristen ini. Jadi memang saya rasakan bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu saya sekarang lebih giat lagi untuk beribadah mereka. Saya sampai bilang ke Tuhan, eh, inilah rencana Tuhan buat keluarga besar kami. Jadi kami semua itu dipulihkan. Eh, jadi walaupun kami berjauhan, kakak adik kami, orang tua kami, tapi yaitu saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa semua harus harus mencari Tuhan, harus dekat dengan Tuhan. Di saat dengan banyak pergumulan ya, baik rumah tangga kami masing-masing, keuangan kami, tapi percaya bahwa Tuhan tetap selalu menolong kami semua. Jadi memang saya mau bersaksi malam ini hubungan berapa bulan yang lalu kami kakak adik walaupun perempuan tapi memang itu ya kalau sudah berumah tangga punya masalah masing-masing sehingga suatu saat kami ada bersinggungan oh tidak mau saling menyapa ini luar repot sekali tapi dalam grup itu kami berempat itu tetap itu tapi kami tidak mau saling menyapa hanya saya sering ya inilah sering-sering firman bagi firman kepada mereka saya aduh Tuhan kenapa sih di saat-saat begini kami kok hubungan dengan kakak adik tidak ada yang tidak maksudnya ada adik satu yang agak renggang begitu terus saya bilang oh Tuhan gimana ini kemudian eh, 3 hari yang lalu itu kebetulan saya mengikuti khotbah ibadah pagi jam 4:30 itu kebetulan Pak Gilbert Lumondo mengingatkan bahwa diperbaikilah hubungan dengan keluarga, dengan kakak adik. Di situ saya menangis, saya mohon. Saya doa Tuhan, tolong Tuhan pulihkan hubungan saya dengan adik saya. Biar benar-benar kami juga kembali seperti yang dulu. Hubungan yang baik, hubungan yang saling menyapa, saling ada beri kabar begitu ya. Ya itulah, Tuhan itu baik banget. Paginya jam 9, saya kaget. Adik saya telepon, saya ada adik saya chatting. Dia ingin sapa dengan saya. Di situ aku ingat, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau hidup, Engkau mendengar, menjawab doa kami. Kau menjamah biar hati kami semua itu dilembutkan. Jadi itulah rencana Tuhan ya. Jadi hari itu langsung ya itu ya. Doa bagi orang yang memang benar-benar percayakan berserah sama Tuhan pasti Tuhan jamah padahal ya memang secara manusia gengsi banget ya memang saya juga mengalami itu tapi semua saya ya istilahnya saya hilangkan semua saya mau semuanya dihapus saya tidak mau lagi sombong saya tidak mau lagi bermegah karena Tuhan itu lebih lebih semuanya dari kita apalah gunanya kita bermegah tapi percaya bahwa Tuhan itu begitu baik Tuhan itu mau berencana indah buat hubungan kakak adik kami. Jadi saya percaya itu karena Tuhan yang telah menjamah hati kami berempat untuk kembali bersatu, untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling perhatian itu luar biasa ya. Jadi memang walaupun kami berjatuhan, berjauhan, tapi kami percaya roh kami telah disatukan supaya kami tetap rukun, tetap bersatu, tetap saling menguatkan, dan tetap saling mendoakan. Ini mungkin kesaksian saya. Terima kasih Oma, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan kesempatan buat kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Norce untuk kesaksian yang luar biasa. Tuhan berkati. Baik, saya kembalikan kembali ke Ibu Endang. Silakan Bu Endang. Ya maaf saya tutup kamera karena suaranya ke saya nggak jelas kalau buka kamera ya maaf. Baik Ibu. Terima kasih, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan ya.
Oke, baiklah saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita akan nyanyi satu buah lagu buat Tuhan. Firman yang akan diberitakan hamba lewat hambanya di malam hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari katakan sekali lagi saudara. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya Tuhan, berfirman-Nya Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan hambanya, Bapak Pendeta Derikson, silakan Pak. Persilakan hambanya, Bapak Pendeta Derikson, sejabat, silakan Pak. Suaranya nggak ada Pak. Dengar, Pak? Ya, silakan sudah Pak, silakan Pak. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, yang telah mengumpulkan kami kembali dalam doa, persekutuan doa Okumene yang dipimpin oleh Oma Sinta Tuhan. Kami dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara, berbagai suku, berbagai gereja, dapat bersatu dalam PDO Okumene ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bersaksi tentang kemuliaan-Mu, bahkan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa, Engkau akan nyatakan Tuhan, hamba-Mu yang tidak lebih daripada Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semuanya, karena masih bulan Agustus. Saya katakan merdeka, dan di dalam tema saya juga adalah The Power of Unity. Kalau peribahasa orang Indonesia, dari SD kita katakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan seperti suami istri selebriti sekarang ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Jangan seperti itu ya. Tapi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Jadi setelah merdeka kita harus bersatu. Jadi kekuatan dalam kesatuan atau dalam komunitas itu power of unity yang saya ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke 17 ayat 8 sampai 16. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 orang, yaitu Musa, Harun, dan Hur. Sementara di bawah ada 1 orang lagi yang memimpin perang ketika melawan orang Amalek, yaitu Yosua. Kita baca firman Tuhan, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Dimulai ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16 dapat kita lihat. Bentar Bapak, yuk. Ayat 16. Ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Terpujilah nama Tuhan, ya. Kita diingatkan dengan firman Tuhan ini bahwa kesatuan itu sangat penting, komunitas itu sangat penting. Tuhan sangat menyenangi komunitas. Tuhan sangat menyenangi kesatuan orang-orang percaya. Tetapi kita mau melihat di mana letak kekuatan unity ini, di mana the power of unity ini. Saya mau mengambil dari perikop ini saja, mungkin referensinya tidak terlalu banyak karena waktunya juga terbatas. Nah, kita mau belajar di mana letak kekuatan komunitas ini. Kekuatan komunitas. Jadi kesatuan, yang pertama, kesatuan komunitas harus memiliki pemimpin yang memiliki rencana yang sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun sepertinya tidak kita mengerti ayat 8 sampai 9. Apa dikatakan ayat 8 sampai 9 tadi? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Komunitas, kelompok, gereja, atau yang lebih besar lagi negara, kalau tanpa pemimpin, itu sama dengan domba yang tidak bergembala.
Tetapi di sini dikatakan bahwa di dalam kerohanian, di dalam kehidupan orang percaya, pemimpin itu harus memiliki, menjalankan visinya itu tetap dari Allah, dari firman Allah. Jadi rencana itu tetap dari Allah. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dilanjutkan kepada Yosua, kepada Harun, dan Hur. Walaupun tidak kita mengerti. Kenapa tidak kita mengerti? Karena latar belakang daripada Yosua ayat 9 ini, saya sama sekali tidak pernah menemukan bahwa Yosua ini latar belakangnya prajurit. Karena hampir semua, kecuali Musa, hampir semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu adalah orang-orang yang dari kerja paksa. Untuk menindas bangsa Israel, Mesir itu untuk menurunkan tingkat pertumbuhan mereka di Mesir karena selalu bertambah banyak, maka selama lebih dari 400 tahun, kira-kira 430 tahun, mereka dibuat kerja paksa. Terakhir, setiap anak laki-laki yang baru saja lahir harus dibunuh. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Tuhan mendengar jeritan doa bangsa Israel dan sampailah kepada yang ini bahwa Tuhan mengutus Musa memimpin. Jadi harus ada pemimpin yang membawa visi dari Allah, yang melakukan visi dari Allah. Walaupun tidak kita mengerti, bisa saja di situ ketika Yosua disuruh oleh Musa di ayat 9 ini, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang. Loh, saya bukan prajurit, saya latihan perang aja nggak pernah gitu. Tapi dia tetap lakukan karena dia punya pemimpin yang dia percaya bahwa itu perintah bukan dari Musa sendiri, tetapi dari Allah. Jadi bersyukurlah kalau kita punya komunitas, punya kelompok, punya gereja, atau punya persekutuan, pemimpinnya yang benar-benar melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita lihat setiap anggota harus menganggap semua anggota sama pentingnya, sehingga semua harus mengerjakan bagiannya masing-masing dengan serius demi kemenangan bersama. Ayat 10-12. Kita lihat ayat 10-12. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Nah, kalau kita berada di tempat itu, sedangkan saya tidak berada di tempat itu, sempat saya membaca perikop ini, kisah ini yang sepenggal ini, saya sempat bertanya-tanya sebelum melanjutkannya. Yosua disuruh mencari orang-orang untuk memimpin peperangan di kancah di kancah perperangan. Sementara yang tiga lagi, Musa, Harun, dan Hur justru naik ke puncak bukit. Ini ceritanya bagaimana? Kalau kita masih membaca sampai di sini. Nah itu. Ternyata nanti kita lihat di akhirnya ternyata sama pentingnya. Yosua tidak peduli, yang penting dia lakukan tugasnya. Dia tahu itu penting dan yang dilakukan Musa, Harun, dan Hur itu juga penting. Tapi dia tidak berkata, kenapa saya sendiri seperti dikorbankan untuk berperang di medan pertempuran, tetapi Musa, Harun, dan Hur seperti melarikan diri ke atas bukit. Tidak. Dia juga tahu itu ada rencana Tuhan mereka itu ke atas bukit. Nah, nanti kita tahu. Dan terjadilah di ayat 11, apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Nah, mulai dari Musa diutus oleh Allah, ada tongkat kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk pertanda dia sebagai pemimpin. Apabila dia mengangkat tongkat itu, maka banyak mujizat terjadi. Bahkan ahli-ahli sihir daripada Mesir tidak sanggup untuk melawan dia. Jadi itu yang kedua.
Jadi jangan kita anggap bahwa oh dia sepertinya nggak bekerja, dia sepertinya tenang-tenang saja, sepertinya saya yang lebih capek. Bisa saja dikatakan kalau kita lihat gambar tadi, kalau kita lihat gambar ini, bagaimana Joshua memimpin jutaan orang ini, orang Israel yang jutaan ini berperang sendirian, dan dia pilih orang-orang yang terpilih, tapi dia memimpin sendirian, sementara yang 3 orang ini naik ke puncak bukit. Tapi dia tidak peduli, dia loyal kepada pemimpin, dia percaya itu perintah Tuhan dan ada maksud Tuhan yang terbaik, dan pekerjaan Musa, Harun, dan Hur itu ada bagiannya masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap anggota harus sama-sama memiliki perasaan empati, kepedulian, atau kepekaan, atau dapat yang berarti dapat merasakan apa yang dirasakan anggota lainnya antara yang satu dengan yang lainnya. Ayat 12, apa yang dikatakan oleh ayat 12? Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi pada saat naik ke bukit itu, ke puncak bukit itu, Musa belum memberitahukan kepada Harun dan Hur itu apa tugas mereka. Tetapi ketika mereka memperhatikan dengan serius apa yang dilakukan oleh Musa, oh ternyata ketika Musa itu mengangkat tongkat, maka bangsa Amalek itu terpukul mundur. Tetapi kekuatan manusia itu terbatas. Karena peperangan sampai sore dan sampai malam hampir terbenam matahari, maka mulailah tangan Musa turun, barulah mengerti Harun dan Hur tugas mereka. Ternyata tugas kami dengan kepekaan tadi, bisa kita katakan gerak refleks, ya, kepekaan, empati, mereka langsung ambil inisiatif, langsung bergerak. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri menopang, supaya tongkat itu naik lagi. Kalau tongkat itu turun, bangsa Israel yang terpukul mundur. Kalau tongkat itu naik, bangsa Amalek yang mundur. Maka mereka akhirnya satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, menopang, dan kemudian untuk membantu Musa bisa tetap tegak, mereka dudukkan di atas batu. Nah sekarang kita mulai ngerti bahwa sama pentingnya Yosua yang capek, kemudian Harun, Hur, dan Musa itu ternyata memiliki peran masing-masing. Dan kepekaan, kepedulian, empati daripada Harun dan Hur itu bisa saja mereka pikir, ya kami hanya sebagai pengawal saja, santai-santai saja. Yang penting Musa di situ berurusan dengan tongkatnya dan Allah kami. Tapi mereka ketika melihat perang di bawah, ketika Musa ngangkat tongkat, bangsa Israel maju. Ketika tongkat turun, bangsa Israel mundur. Ternyata tugas kami menopang tangan Musa. Menopang pemimpin. Pemimpin itu harus ditopang ternyata. Nggak bisa bekerja sendirian. Sampai-sampai mereka dudukkan di atas batu. Jadi kita harus memiliki kepekaan terhadap komunitas, kumpulan, gereja, dimanapun kita berkomunitas. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, semua anggota harus tetap merendahkan hati dengan percaya bahwa kemenangan atau keberhasilan itu adalah anugerah Tuhan untuk kebaikan bersama. Ayat 13-16. Apa dikatakan ayat 13-16? Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Apakah Yosua sini sudah tahu bahwa kemenangan itu karena ada yang 3 orang di atas bukit? Dia tidak tahu. Yang tahu itu mereka bertiga, Musa, Harun, dan Hur. Tapi yang dia tidak peduli apa itu di atas terjadi di atas bukit, yang penting tugasnya dikerjakan.
Bapak Ibu serta saudara, yang penting tugas kita kerjakan dengan setia sampai akhir hidup kita. Apa sekecil apapun itu, yang penting berguna untuk komunitas, berguna untuk gereja, berguna untuk pelayanan, lakukan sampai akhir hidup kita. Jangan kita katakan, dia santai, saya berat. Jangan timbang-timbang, jangan banding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, ayat 15 ini kita lihat kerendahan hati daripada Musa. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi dia mengumandangkan kepada bangsanya, bukan karena Yosua, bukan karena Harun, bukan karena Hur, bukan karena dia sendiri. Peperangan itu bisa dimenangkan oleh Israel. Maka dia buat mezbah pertanda supaya ada sejarah bahwa hari itu Tuhan pakai unity mereka, kesatuan mereka untuk memenangkan peperangan. Anugerah Tuhan yang memakai keempat orang ini dan seluruh bangsa Israel yang ikut berperang. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita ingatlah yang keempat ini bahwa kesatuan komunitas harus memiliki pemimpin yang memiliki rencana yang sesuai dengan kehendak Allah, walaupun sepertinya tidak kita mengerti. Kadang-kadang kita terlalu banyak protesnya kepada pemimpin daripada mengikutinya. Apalagi di dalam kerohanian, dalam pelayanan, jangan terlalu banyak protes. Kadang-kadang perdebatan apologet yang paling diutamakan. Makanya jum-jum yang komunitas jum-jum yang selalu berapologet, udah banyak yang saya tinggalkan. Karena yang dibahas hanya itu saja, hanya doktrin saja. Perbedaan doktrin saja. Penginjilannya kapan? Kemenangannya kapan? Berperangnya kapan? Karena sementara amanat agung itu pergilah. Beritakanlah Injil seluruh dunia. Ajarlah mereka seperti yang kuajarkan kepadamu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kapan kita lakukan kalau kita berapologet terus? Ketika seseorang berkhotbah, kena protes. Ini enggak sesuai dengan firman Tuhan, yang inilah. Biarkan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan kepada kita semua, aliran sesat itu tidak bisa kita bendung. Tuhan sudah menuliskannya dalam firman bahwa penyesat itu pasti datang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saya ingat ketika saya pemain bola dulu, ini Pak Nada mungkin suka juga main bola. Kalau udah kebobolan kami gol terus, maka saya arahkan kepada teman-teman itu, kita jangan bertahan aja, langsung aja kita serang aja. Udah berlomba gol aja. Jadi pertahanan kita, pertahanan menyerang, gitu loh. Golnya lawan itu mau menggolkan, nggak bisa kita bendung lagi. Sekarang kita juga harus menggolkan. Kita semua jadi penyerang, nggak ada back lagi, nggak ada striker, langsung semua penyerang, semua striker. Lihat di mana-mana penyesat udah datang. Sekarang waktunya kita nggak usah berapologet. Apa yang kita imani? Ada yang bilang Yesus tidak juru selamat lagi. Nggak peduli. Apa yang saya imani? Dan apa yang dikatakan oleh pemimpin yang saya yakini bahwa itu memang berdasarkan firman Tuhan, saya akan ikuti. Kedua, setiap anggota menganggap semua anggota sama pentingnya sehingga semua harus menjalankan bagiannya masing-masing dengan serius demi kemenangan bersama. Itu tadi, ojo dibanding-bandingkan, jangan dibanding-bandingkan. Walaupun kita hanya membersihkan gereja, walaupun kita hanya sebagai kolektan, walaupun kita sebagai aser, kita
membersihkan tempat duduk gereja. Kalau orang yang duduk di kursi itu dimenangkan oleh Tuhan, upahnya juga sama kita. Amin. Upahnya sama kita. Bukan harus berkhotbah. Kalau semua berkhotbah, siapa yang mendengar? Yang ketiga, ini yang paling sulit lagi. Setiap orang harus sama-sama memiliki perasaan empati, kepedulian, kepekaan, dan atau dapat merasakan yang dirasakan anggota lainnya. Antara yang satu dengan yang lainnya. Itu Harun dan Hur tadi. Akhirnya langsung dengan gerakan mereka melihat, ternyata tugas kami adalah menopang pemimpin. Peka. Ada yang kurang dalam persekutuan, mungkin WL, mungkin pendoa, maju. Sekarang kan bukan kata-kata doa kita yang dipenting oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika orang Farisi berdoa dengan pemungut cukai. Orang Farisinya berdoa, nggak tahu udah sampai satu skripsi itu. Aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Ada pendahuluannya, ada bab 1, bab 2, bab 3, seperti skripsi. Tetapi pemungut cukai itu cuma berdoa, ya Tuhan, ampunilah aku manusia yang berdosa ini, sambil dia mukulkan dadanya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, yang mana dibenarkan oleh Allah? Pemungut cukai itu. Jadi kita itu, kalaupun disuruh berdoa, jangan mengelak. Disuruh ngapain jangan mengelak. Yosua juga nggak mengelak. Bisa aja mengelak. Waduh, gimana nih Musa? Megang senjata aja aku nggak pernah. Biasanya aku megang itu. Apalah yang dipakai di Mesir untuk kerja paksa waktu itu. Tapi dia disuruh berperang, kita lihat tidak ada perbantahan di situ. Yang terakhir, semua anggota harus tetap merendahkan diri. Nah, ini yang paling penting juga. Kadang-kadang kalau kita sudah memiliki kesuksesan, kemenangan yang sebenarnya dari Tuhan, mulai kita melihat ke atas dan tidak melihat ke bawah lagi. Ya, ada anggota yang berkekurangan, ada anggota yang susah, kita tidak peduli lagi, tidak mendoakan lagi, karena kita sudah tercukupi semuanya. Nah, itulah pelajaran bagi kita saat ini, sama seperti doa tadi, bukan kata-katanya. Semua kita yang ada di komunitas ini, di komunitas manapun, harus siap berdoa. Di gereja pun seperti itu. Saya juga mengajari jemaat, kalau dipanggil untuk memimpin doa, maju saja. Bukan yang dari mulutmu itu didengar oleh Tuhan, tetapi hatimu. Tuhan melihat hati. Karena sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Tapi Tuhan ingin melihat apakah kita mau melayani dalam berdoa itu. Makanya saya teringat kepada cerita tentang anak kecil yang tersesat di hutan itu. Kalau saudara masih ingat, dibawa oleh orang tuanya untuk ke hutan berjalan-jalan. Sementara orang tuanya hanya masih mengajarkan doa mau makan. Yang doa lain belum. Jadi kalau anaknya sekitar umur 5 tahun. Jadi kalau mau makan, nak, bilanglah kepada Tuhan, Tuhan berkatilah makanan ini. Baru makan. Jadi nggak panjang-panjang, karena masih 5 tahun, daya tangkapnya masih kurang. Nah, itulah dihafal-hafalnya selalu kalau berdoa. Jadi dalam keadaan apapun kita harus berdoa. Dia selalu ingat, dalam keadaan apapun harus berdoa. Tapi yang diajarkan orang tuanya masih doa mau makan. Suatu ketika dibawa ke hutan, anak itu berjalan berlawanan arah dengan orang tuanya asik ngomong, anaknya lah ke arah yang lain. Ternyata ketemu dengan singa. Ketika singa itu udah mau menerkam dia, anak-anak ini mengatakan langsung lipat tangan, karena dia selalu dengar dalam keadaan apapun selalu berdoa. Makanya dia berdoa di depan singa itu, ya Tuhan berkatilah makanan kami ini. Maka singa itu pun, anak kecil bilang aku makanan, maka singa itu lari. Tapi saya percaya itu cuma ilustrasi, bukan cerita benaran. Nggak mungkin singa itu mengerti bahasa Indonesia gitu. Tapi maksudnya itu menjelaskan kepada kita bahwa nggak penting seperti Yosua itu, nggak penting dia itu latar belakangnya prajurit, tapi dia melakukan kehendak Allah. Jadi kalau saudara sudah sukses yang keempat ini, peduli juga kepada anggota yang lain,
saling menopang satu sama lain. Tuhan memberkati kita, biarlah unity, the power of unity terjadi dalam komunitas Oma Sinta, PDO Kumene ini, komunitas-komunitas lain yang kita ikuti, yang kita anggotanya, dan kita beritakan bahwa kesatuan dalam Kristus itu sangat penting bagi kita, dan juga kepada semua komunitas yang Tuhan betul. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk sharing firman yang diberikan untuk Pendeta Derikson Sijabat. Baik, selanjutnya saya undang untuk Madam Christine untuk melanjutkannya. Silakan Madam Christine. Iya, shalom, makasih Pak Andi. Wah, mau lihat godang, amang Pendeta Derikson Sijabat. Ya, saya ada beberapa catatan kecil sebelum kita masuk doa syafaat ya, untuk konfirmasi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Derikson. Kebetulan tema yang saya ambil di negeri Prancis ini ketika saya harus menjadi panitia dari 17-an di sini, itu adalah satu unity in diversity. Jadi berbeda dalam berbagai-bagai keunikan kita, talenta kita, tetapi kita disatukan dengan satu tujuan ya. Jadi saya sangat terberkati dengan the power of unity ya, bagaimana ada satu kuasa, ada satu kekuatan dari unity. Nah, yang membuat saya juga paling tadi tertawa-tawa kecil ya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya dan ada Harun serta Hur di samping kiri kanannya menopang dia, maka Israel itu kuat. Tapi kalau turun, Israel jadi lemah. Nah, dan dikatakan di situ bahwa mereka berperang itu sampai sore menjelang malam ya. Selalu kalau ada perang itu sore menjelang malam. Nah, mereka aja yang suka perang, itu perangnya cuma sampai sore loh. Nah, gimana yang masih berperang terus ini? Masih berperang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bertobatlah. Orang yang suka perang aja sampai sore mereka berhenti. Makanya ada di bagian lain Alkitab juga, suami istri kalau marahan, jangan sampai dibawa di tempat tidur, jangan sampai matahari sudah terbenam, kita masih marah ya. Orang yang suka berperang saja, itu berhenti loh. Gimana dengan kita ya? Semoga di dalam persekutuan kita ini nggak ada yang kayak gitu. Amin. Oke, itu yang paling menarik sekali ya, bahwa Pak Pendeta Derikson berhasil mengelaborasi banyak hal. Mungkin kita sudah sering membaca atau mendengar khotbah-khotbah tentang ini, tapi hari ini kita disuguhkan makanan rohani yang begitu lezat ya. Karena beberapa poin, ada 4 poin yang saya boleh catat dan itu sangat-sangat memberkati. Kiranya apa yang disampaikan Pak Derikson terus juga kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Mau lihat godang sekali lagi Pak Derikson. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini kita juga akan berdoa. Kalau ada yang mau dibawa pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, saya akan catat, dan tadi Oma Sinta mendelegasikan kepada saya untuk bisa berdoa syafaat. Ya, yang pertama saya lihat Pak Andi ada Ibu Lastiar ya. Pak Andi tolong saya ya, lihat siapa-siapa yang raise hand. Iya, Ibu Lastiar. Shalom, Madam. Shalom. Terima kasih Pak Derikson, khotbahnya luar biasa ya, memberkati dan menghibur juga. Madam, saya mau minta tolong didoakan ya. Mungkin Madam juga udah tahu dari tadi pagi saya minta dukungan doa. Anak saya Belvania mogok sekolah. Hari ini dia nggak mau sekolah. Dan saya sudah tanya sama dia, katanya dia pusing. Dan hari ini dia memang hangat ya. Saya ukur suhunya 37,3. Hangat. Saya sudah kasih obat, saya kasih vitamin, dan istirahat hari ini. Satu sisi saya, ternyata dia sakit, bukan gara-gara dia ada masalah di sekolah. Nah,
ternyata memang karena sakit. Saya bilang kan dia pusing. Pusing kan ada 2 karena memang ada beban pikiran dan memang dia memang pusing sakit kepala dan dia sakit jasmani hari ini dan semoga saya minta dukungan doa Tuhan memberikan kesembuhan bagi Belva. Memang hari Minggu kemarin itu dia sempat tiba-tiba nangis ya dan bilang ini, Ma, saya mau sama papa, mau sama opung, saya mau sama tulang katanya. Itu orang-orang yang sudah meninggal di keluarga kami. Saya kaget kan dengar itu. Kenapa nak? Saya bilang gitu. Saya kangen sama mereka. Tumben-tumbenan belum pernah dia kangen sama orang-orang ini, sama orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan papanya sekalipun dia nggak pernah ungkapin dalam hatinya. Ternyata dia menyimpan ternyata selama 2 tahun ini. Dan baru diungkapkan sekarang dan kayaknya dukungan doa sama dia dan minta dukung doa dia agar Tuhan kasih penghiburan sama dia karena dia nanya kenapa kita nggak melihat kuburan papa katanya gitu ya kuburan papa kan jauh di Kendari aku bilang gitu dan katanya gini emang ongkosnya mahal ya Ma katanya gitu ternyata otaknya udah kesana juga sebenarnya uang kesana banyak dan kita harap kalau untuk sekarang kita nggak sanggup. Saya bilang, saya kasih pengertian juga sama dia. Oh gitu ya, Mak. Dia nyimpan ternyata. Dan semoga saya minta dukungan doa Madam agar Roh Kudus kasih penghiburan bagi anak saya Belvania ini. Terima kasih, Madam. Kalau bahasa kami itu, Bu Master, itu sakit malah rindu. Iya ya, Pak ya. Iya, ya, makasih Ibu Lastia, kita akan dukung dalam doa. Masih adakah Bapak Ibu yang akan didoakan? Tolong raise hand. Masih ada ya? Masih ada? Kalau nggak ada, kita juga ingat ada Pak Alex yang biasanya hadir. Itu sakit stroke ringan dan saraf kejepit ya. Ada Ibu, siapa yang di Australia Pak itu? Ibu Elsa ya, Ibu Elsa. Ya, Elsa di Australia itu juga semoga sudah keluar dari rumah sakit ya. Kita akan doakan Pak Tirta di Kanada karena saya dengar di Kanada sudah mendekat ini kan kebakaran di mana-mana karena musim panas yang sangat panas ya. Kita doakan Pak Tirta di Kanada. Terus ada lagi kah saudara yang biasa? Bagaimana dengan anaknya Pendeta Nada? Siapa ini yang anak ketiga ini? Pak Nada? Anaknya sudah sembuh? Ya, Ibu. Ya, Madam. Gimana anaknya sudah sembuh? Puji Tuhan, sudah pulih. Yang ketiga, Noah. Noah, iya, Noah. Ya. Noah sudah sembuh, puji Tuhan. Siapa lagi nih? Mila, ada yang mau didoakan? Ya, karena keluarga kami baru pulang dari Toraja ya untuk mengadakan upacara adat untuk papa saya. Saya tidak bisa pulang, tapi adik-adik saya, keluarga saya ada ke sana. Ada lagi, Ibu Norce, gimana mamanya Bu Norce? Puji Tuhan, sekarang terapi. Oh, oke. Sekarang sudah terapi ya. Bisa jalan. Iya. Saudara-saudaranya Ibu sudah pada kenal Tuhan Yesus atau masih Ya, terus kita justru doakan? semua. Ya. Iya, itulah luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Jadi itu dari awal saya kenal Ibu Norce itu bergumul dengan saudara-saudaranya, mamanya, tapi hari ini kalau kita dengar bahwa mamanya sudah sedikit demi sedikit dipulihkan dan sementara terapi dan saudara-saudaranya sudah ikut Tuhan, itu artinya ini menandakan bahwa tidak ada yang sia-sia loh ketika kita berdoa. Yes. Jadi jangan sampai kita dibebani, saya malu, apalagi saya kan kalau ada pertemuan selalu saya minta saya didoakan ya. Teman-teman saya yang lain begini, Madam harusnya mendoakan orang. Kok Madam minta didoakan? Saya bilang, saya juga hamba Tuhan yang manusia yang juga butuh didoakan, saling mendoakan. Musa aja pemimpin besar seperti itu, seperti yang baru kita dengar, itu butuh dukungan, saudara. Ya, kita nggak bisa sendiri. Kita ini makhluk sosial.
Kita ini Tuhan bilang ya, bahwa bersatu. Ya, sehati sepikirlah kamu. Kalau sehati sepikir, ya artinya ada orang lain yang harus sama-sama dengan kita. Ya, baik. Kita juga akan berdoa untuk Oma Sinta tentunya ya, supaya beliau di dalam membina daripada persekutuan doa ekumene segala suku bangsa ini itu tetap di dalam kendali Tuhan, dan bersyukur Tuhan mengirimkan Pak Andi yang dengan setia dan tulus hati mau menjadi host yang setia di PDO Ekumene ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Sebelumnya Pak Derikson dekat dengan gitarnya enggak? Saya rindu kita nyanyikan satu lagu ini sebelum kita berdoa. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, biar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saya setuju tadi Pak Derikson bilang sebelum pergi melaksanakan amanat agung, kita dulu nih satu. Paling enggak suami istri harus sepakat. Jangan sampai suaminya mau pergi melayani istrinya, jangan, nanti kok pergi cari-cari cewek lagi kan di luar, ya. Atau istrinya sangat senang melayani, suaminya bilang, apa itu keluar terus, ibu rumah tangga mah di rumah aja, nggak usah pergi gitu. Jadi harus ada kesepakatan mulai dari dalam rumah dulu. Ya, Pak Derikson boleh bawakan kita pujian ini dan kita pahami setiap lagunya dan kita maknai. Masih tertutup Pak, masih tertutup mic-nya Pak. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sama-sama kita katakan jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Haleluya. Yes Lord, sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Karena itu adalah kerinduan-Mu Tuhan, itu adalah kesukaan-Mu, dan ajar kami untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Papa, terima kasih untuk Tuhan kami sudah memuji, menyembah Engkau. Dan Ibu Endang dari Bogor sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Bapa, biarlah terus Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Endang Tuhan, di dalam melayani Engkau, di dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa ada di ujung doanya dan pengharapannya ya Tuhan. Berkati Ibu Endang, bahkan seluruh yang dia dambakan, kiranya Engkau sendiri menjadi jawaban doanya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Derikson Sijabat Tuhan, yang Tuhan sudah kirim kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bahwa Tuhan persekutuan doa ekumene segala suku bangsa
yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, interdenominasi gereja, bahkan kami dipisahkan oleh benua dan negara, pulau-pulau Tuhan. Tapi inilah pesan buat kami, bahwa ada power di dalam unity Tuhan. Meskipun kami berbeda-beda Tuhan, kami berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi Engkau satukan kami di dalam iman kepercayaan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, di mana kami melihat Tuhan, Musa Tuhan, ketika dia menurunkan tangannya maka bangsa Israel bisa kalah Tuhan. Tetapi ketika dia naikkan tangannya Tuhan, bangsa Israel boleh menang. Tetapi dia tidak bisa sendiri Tuhan untuk terus mengangkat tangannya. Dia penat, dia juga lelah, dia capek Tuhan. Dia bukan robot Tuhan yang bisa dikendalikan Tuhan untuk terus mengangkat tangan. Tapi di sanalah Tuhan Engkau mengirim para sahabat-sahabat penolongnya Tuhan. Untuk Tuhan, tangannya Tuhan tetap terangkat oleh karena pertolongan daripada yang di samping kiri kanannya, Harun dan Hur Tuhan. Terima kasih untuk contoh firman Tuhan yang Tuhan boleh dibagikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Derikson. Ini membawa kami, merema di dalam kami, bahwa walaupun kami berbeda Tuhan, kami Tuhan tetap akan bersatu di dalam satu tujuan, memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Ajar kami untuk menghormati leader kami, pemimpin kami. Mungkin Tuhan, beliau bapak atau ibu yang Tuhan kirim sebagai leader kami, mungkin dia tidak setinggi daripada pendidikan kami. Mungkin dia tidak sekaya kami. Dia adalah orang sederhana Tuhan. Tetapi ajar kami untuk menghormatinya. Untuk Tuhan taat juga kepadanya Tuhan. Karena Tuhan kami yakin ketika Engkau memilih pemimpin, itu artinya Tuhan, itulah pilihan-Mu dan kami yang harus mengikuti dan taat Tuhan. Kalau kami tidak taat kepada yang kelihatan, yaitu pemimpin kami, bagaimana kami bisa bilang kami bisa taat kepada-Mu Tuhan? Untuk itu Tuhan, ajarkan kami untuk taat dan hormat, respect terhadap pemimpin yang Tuhan sudah pilihkan kepada kami Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin Tuhan, terutama Tuhan kepada hamba-Mu, Oma Sinta sebagai pemimpin PD Ekumene segala suku bangsa ini. Tuhan di dalam kesendiriannya, di dalam masa tuanya, Tuhan pakai dia untuk terus Tuhan sama-sama bersama dengan kami Tuhan, melebarkan firman kerajaan-Mu Tuhan ke muka bumi ini melalui wadah Zoom ini Tuhan. Karena Kau sudah mempersatukan kami dari berbagai benua, dari berbagai negara, tempat Tuhan, bahkan interdenominasi gereja. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Oma Sinta Tuhan di dalam masa tuanya, di dalam pelayanannya, di dalam hidupnya. Berikan panjang umur, sehat Tuhan. Dan Engkau pakai terus di dalam melayani Engkau. Tuhan, ajar kami juga empati terhadap satu dengan yang lain. Terutama anggota-anggota yang ada bersama dengan kami Tuhan. Ketika ada yang lemah, biarlah yang kuat menguatkan mereka. Ketika ada yang berkekurangan, biarlah yang berkelebihan Tuhan. Engkau Tuhan boleh ketuk pintu hatinya untuk berempati kepada mereka yang lemah Tuhan. Biarlah kami saling menguatkan Tuhan satu dengan yang lainnya. Demikian Tuhan, di dalam wadah seperti ini Tuhan, organisasi gereja sekalipun, yang berbau rohani sekalipun, ajar kami untuk merendahkan hati satu dengan yang lain, menganggap yang lain lebih besar, lebih utama daripada diri kami sendiri. Tidak ada kesombongan di dalamnya, tidak ada tinggi hati Tuhan, tidak ada yang merasa gue hebat Tuhan. Tapi biarlah kami sama-sama bahwa organisasi ini boleh jalan, persekutuan doa ini boleh berjalan. Itu semua Tuhan. Karena Tuhanlah yang beracara, Tuhanlah yang berdaulat dan menciptakan ini semua Tuhan. Kami lihat benar di dalam PD Ekumene segala suku bangsa ini. Ketika kami membutuhkan seorang host Tuhan, karena harus tiap kali berganti dan ada yang tidak datang Tuhan, tapi di sanalah Engkau hadir dan mengirim hamba-Mu Bapak Andi Tuhan, yang Tuhan dengan setia Tuhan berikan dia panjang umur, sehat Tuhan, berikan roh kesetiaan kepadanya untuk tetap Tuhan menjadi host yang baik untuk PD Ekumene segala suku bangsa ini. Pakai lebih lagi
hamba-Mu Pak Andi Tuhan, di dalam tugas pekerjaan pelayanannya, dalam hidupnya, Tuhan yang memberkati. Bapak saat ini Tuhan, secara khusus Tuhan, kami mau datang berdoa buat Ibu Lastiar Silitonga yang membawa anaknya Belvania Tuhan, yang hari ini tidak masuk sekolah karena sedang sakit kepala. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menanggung segala penyakit kami di kayu salib ketika Engkau berkata sudah selesai. Itu artinya Tuhan bahwa segala sakit penyakit harusnya tidak menimpa kami. Tapi jika Tuhan izinkan terjadi terhadap Belvania saat ini, kami percaya ada maksud Tuhan terhadap anak ini. Tapi bersatu hati kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belvania sembuh. Belvania sembuh dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan segala sakit penyakit, sakit kepala, pusing atau apapun itu, dengan kuasa darah Yesus aku perintahkan engkau keluar dari tubuh Belvania. Saat ini juga engkau tidak berhak untuk tinggal di dalam tubuh Belvania, karena Belvania anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Belvania sembuh dalam nama Yesus. Papa, bukan kehendak Kristin, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi untuk Belvania. Dan Tuhan, saat ini juga Belvania ada kerinduan untuk papanya, untuk opungnya, untuk orang-orang yang sebenarnya sudah tidak ada Tuhan. Sudah Engkau panggil. Papa, kami mohon, berikan damai sejahtera-Mu. Berikan damai-Mu untuk Belvania. Roh sukacita ada di dalamnya Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, dia tidak akan mengingat lagi Tuhan. Dia tidak akan mengingat bahwa dia akan rindu untuk ke sana dan itu mengganggu kejiwaannya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau berkuasa atasnya. Damai sejahtera-Mu Tuhan berkuasa di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam segala tindakannya. Engkau yang menguasai Belvania. Tuhan, bukan itu saja yang kami minta. Jika Tuhan berkenan, dan ini doa kami sudah lama Tuhan, jika Tuhan berkenan, Engkau berikan rezeki buat Mama Belva dan anak-anaknya untuk bisa pergi melihat kuburan papanya yang ada di Kendari. Tapi sekali lagi Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah saja. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan belum menjawab doa kami, itu artinya kami masih harus terus Tuhan berdoa, berdoa dan berdoa sampai mujizat itu terjadi Tuhan. Ajar kami untuk sabar menanti jawaban doa dari-Mu Tuhan. Karena waktu-Mu bukanlah waktu kami. Dan rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Tapi kami percaya satu hal. Semua yang dari Tuhan pastilah mendatangkan kebaikan buat kami. Untuk itu Tuhan kami mohon. Berikan kesabaran buat Mama Belva dan anak-anak. Untuk menanti jawaban doa dari Tuhan. Tapi jika Tuhan berkenan, berkati mereka Tuhan. Dengan Tuhan, dana yang cukup untuk pergi ke Kendari ya Tuhan. Sekali lagi bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu saja. Bapa yang baik, di dalam ruang Zoom ini juga kami mau berdoa buat hamba-Mu Bapak Tirta yang ada di Kanada. Hamba-Mu ini begitu setia Tuhan. Setiap kali Kristin membuka Tuhan Zoom PD Ekumene, hamba-Mu selalu ada. Untuk itu Tuhan berkati Pak Tirta Tuhan di dalam masa tuanya bersama dengan istri, anak-anak, cucu-cucu dan mantunya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberkati mereka apalagi di Kanada saat ini sedang musim panas Tuhan. Tuhan, di dalam Tuhan suasana yang sangat panas seperti yang terjadi di negara Eropa pada umumnya Tuhan. Tangan perlindungan Tuhan, kesejukan Tuhan boleh berikan kepada keluarga Pak Tirta. Berkati beliau di masa tuanya, panjangkan umurnya Tuhan, dan pakai terus untuk menjadi alat-Mu, supaya banyak jiwa yang dimenangkan di Kanada sana,
di mana beliau Engkau tempatkan. Kami juga tak lupa berdoa buat Pak Alex yang stroke kecil Tuhan dan juga saraf kejepit. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan Pak Alex. Demikian Ibu Elsa yang ada di Australia. Tuhan mau Tuhan datang dan menjamah beliau. Sembuhkan beliau Tuhan dari sakit penyakitnya, terutama kakinya Tuhan. Yang sempat membawa beliau masuk rumah sakit. Sembuhkan ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur untuk anak dari Pak Nada, yaitu Noah, yang sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, Engkau pulihkan keadaan keluarga ini, anak-anaknya yang sedang sekolah pasca dan adik-adiknya. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini. Demikian juga opungnya Tuhan, Ibu Claudia, Tuhan berkati ya Bapak. Demikian kami berdoa buat Ibu Norce, buat mamanya yang saat ini sedang terapi. Kiranya Tuhan berkati, terapinya boleh berhasil dan mama dari Ibu Norce boleh sehat kembali, pulih sempurna ya Tuhan. Demikian kami bersyukur buat adik-adiknya yang sudah mengenal Tuhan melalui pelayanan Ibu Norce. Pakai terus Ibu Norce Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menerima roh, terkadang ketika kami lengah, 7 roh lain yang lebih kejam akan masuk. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan kami terus dimentori, adik-adik daripada Ibu Norce terus ada mentornya Tuhan. Dan biar Engkau pakai Ibu Norce untuk mengingatkan keluarga ini, baik melalui WA group atau apapun itu, pakai semua sarana Tuhan, supaya Ibu Norce bisa Engkau pakai memberitakan firman kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami memberkati setiap kami yang ada di Zoom ini. Kami memberkati Bapak Pendeta Derikson Sijabat, Bapak Andi, Bapak Nada Silitonga, Ibu Pendeta Heti Simanjuntak, Ibu Lastiar, Ibu Norce Tuhan, Ibu Firsta Sihotang Tuhan, Ibu Helen Tuhan, Lumban Raja. Kami memberkati Mila Calvin Tuhan, Ibu Endang di Bogor, Pak Tirta yang ada di Kanada Tuhan. Kami memberkati Ibu Maria Listayawati Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Ibu Saron, Yabes Tuhan, kami memberkati setiap kami ya Tuhan. Oma Sinta dimanapun berada Tuhan, kami memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kepadamu ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Dan kami juga mengangkat tangan untuk Indonesia kami tercinta. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk Indonesia. 78 tahun Indonesia boleh menang Tuhan. Kami memberkati Presiden Jokowi, kami memberkati Wakil Presiden, bahkan jajaran Menteri, Kepala daerah Tuhan. Bahkan sampai Tuhan jajaran terendah RT RW sekalipun Tuhan berkati. Kami memberkati BNN, kami memberkati Polri TNI, kami memberkati Densus 88, perekonomian Indonesia kami berkati. Maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kami memberkati ya Tuhan, dimanapun Tuhan berada saat ini. Setiap yang akan ikut pemilu Tuhan, partai-partai apapun, mereka punya roh takut akan Tuhan. Tidak akan ada demo Tuhan, tidak akan ada saling gontok-gontakan Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera-Mu turun untuk Indonesia, terutama dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Tuhan, kami memberkati Israel, kami memberkati Ukraina dan juga Tuhan Rusia yang sementara berperang. Kami memberkati Hawaii dengan Pulau Mori Tuhan yang saat ini kebakaran hampir 90% wilayahnya Tuhan. Bahkan dikatakan di peta hampir hilang akibat kebakaran. Kami memberkati Grace. Terutama saat ini Athena sedang dilanda api yang besar sekali Tuhan. Kebakaran di mana-mana ya Tuhan. Kami memberkati Sicilia di Italia. Kami memberkati Spanyol Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Oh kotaku Tuhan. Kotaku tulus Tuhan, aku berkati karena Tuhan di dalam peta selama seminggu ini Tuhan. Kepanasan yang terjadi Tuhan akibat summer Tuhan, itu terjadi kota Tulus paling panas di seluruh Prancis Tuhan. Aku memberkati kesejukan turun mulai hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami kesejukan Tuhan. Walaupun di dalam panas saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati setiap tempat yang dilanda oleh musibah bencana alam Tuhan. Kami memberkati saat ini Tuhan. Kami bawa Tuhan perekonomian Tuhan dunia. Bahkan perekonomian di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan
kami mau katakan, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang sudah berjanji, aku akan melimpahi kamu dengan segala kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami mau terima janji-Mu itu Tuhan. Kami ini anak-anak-Mu, ahli waris-Mu. Kalau Papa kami begitu kaya, tidak mungkin kami dibiarkan terlantar. Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, kami bersepakat berdoa. Pulihkan ekonomi setiap kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan kerohanian kami Tuhan. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan saat ini semua perkara hidup kami, doa dan permohonan kami di dalam Engkau. Dan sempurnakanlah doa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Percayalah dengan iman aku perkatakan. Percayalah ketika engkau mengangkat tanganmu ini, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupanmu, menyerahkan seluruh doa dan permohonanmu kepadanya, kepada Yesus Tuhan kita, maka Dia akan turun tangan dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia dan sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnismu. Dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati kesehatanmu. Panjang umur di tangan kananmu. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirimu dikaruniakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Ketika engkau berusaha, engkau dipertemukan dengan orang-orang yang membawa keberuntungan kepadamu. Tuhan memberkati anak cucu mantumu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua diberkati. Tuhan memberkati anak-anak yang sedang dalam pendidikan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi terus naik dan tidak turun. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kantong-kantongmu. Lumbung-lumbungmu terisi penuh karena engkau percaya bahwa engkau adalah ahli waris daripada Tuhan yang Maha Kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kita, diberkatilah ekonomimu, kesehatanmu, diberkatilah fellowshipmu, diberkatilah relationmu bersama dengan keluarga teman-temanmu. Dijauhkannya engkau dari fitnah, dijauhkannya engkau dari cibiran, dan Tuhan mengangkat engkau dan memuliakan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua diberkati. In Jesus' mighty name, from now till everlasting. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Amen. Terima kasih, saya kembali. Haleluya, amin. Terima kasih, Madam. Apakah ada? Terima kasih, Madam, Terima doanya. kasih Pak Derikson, terima kasih Madam Terima kasih, Madam. Kristi, terima kasih Pak Andi, Terima kasih. buat Oma, Terima kasih semuanya. terima Ya, kasih semuanya, Bu Mila, teman-teman kalau berterima Pak kasih Nada, Bu Pak Helen, semangat ya Lastiar sayang, semangat semangat Madam, semangat. makasih Bapak Pendeta. Iya. Terima kasih semua. Pak Nada udah lama nggak ketemu nih Pak Nada nih. Ya, salam Pak Derikson. Ya, terima kasih. Junta mantan
Ada istri saya rupanya, saya bilang mantan ya. Ibu Mila, Ibu Lastiar, Ibu Pista, Pak Deta, mantap Pak, mantap. Iya. Pak Ahok, Bisa, Bu Ina.